Halo, perkenalkan namaku Delona Adelia. Ini video pertamaku di YouTube. Karena ini video pertamaku di YouTube, aku pengen menceritakan kisah hororku sendiri, kisah pribadiku. Nah, ini sebenarnya ada beberapa cerita. Jadi nanti runtutan cerita mistis ya judulnya. Nah, jadi pertama itu waktu aku kelas 6 SD. Waktu aku kelas 6 SD itu aku punya kebiasaan belajar bareng sama sepupuku namanya Citra. Halo Citra, kalau nonton video ini kamu komen di bawah ya. Jadi kita selalu belajar bareng. Aku selalu ke rumah Citra setiap habis maghrib. Rumah Citra ini terdiri dari ruang tamu, dapur, kamar, dan kamar mandi. Sebenarnya kamar Citra itu ada di belakang ya. Jadi sejajar sama dapur. Di balik jendela kamar Citra itu ada halaman belakang yang dipakai buat jemur baju. Nah, jadi halaman belakangnya itu jadi satu sama rumah sebelahnya. Mungkin bukan rumah sebelah ya, depannya ini ya. Soalnya pintu belakang itu berhadapan-hadapan. Jangan rumah yang satu ini itu udah kosong beberapa bulan mungkin. Berapa bulan. Jadi jendela kamar Citra ini, balik kamar Citra, baliknya itu ada halaman belakang buat jemur baju, paham ya? Lagi belajar, suasana lagi hening, tiba-tiba kita itu ngedengar suara nenek-nenek, itu jelas banget karena suasana lagi hening, itu jelas banget ada suara nenek-nenek lagi nyanyi lelo legu. Cuman satu kata aja kita masih ingat suaranya, nadanya, ini aku sampai merinding. Nadanya itu masih inget banget. Walaupun itu udah beberapa puluh tahun yang lalu, kita masih inget banget. Sebenarnya waktu itu sempat aku tulis di binder, itu ada tanggal, bulan, dan tahun, cuman aku lupa bindernya di mana. Nah, waktu ada suara itu, kita spontan dong langsung tatap-tatapan, nge-freeze, itu udah berapa menit mungkin, nge-freeze. Di situ kita langsung lari, ditanya dong sama orang tua kita, kenapa? Kita cerita. Apa? Ada suara nenek-nenek nyanyi gitu kan. Akhirnya aku setelah kejadian itu aku nggak berani lagi belajar di rumah Citra. Nah, berapa hari kemudian itu aku belajar di rumah karena aku udah nggak berani belajar di rumah Citra karena kejadian itu. Akhirnya aku belajar di rumah sendiri, di rumah yang sampai sekarang masih aku tempatin. Belajar di rumah, di ruang tengah. Aku belajar sendirian karena mamaku sama adekku itu lagi pergi ke warung buat beli obat nyamuk. Saat itu aku belajar sendirian, tiba-tiba aku dengar dari ruang tamu ada bunyi langkah kaki. Tapi langkah kaki manusia kan kalau orang jalan gitu ya, tak 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 gitu tuh. Tapi ini tuh enggak, ini tuh dep dep gitu kayak pikirku tuh pocong loncat-loncat gitu, ngerti gak sih? Terus akhirnya aku pikir mamaku udah pulang, jadinya aku panggil mama, ternyata nggak ada jawaban. Aku cuekin suara itu, tapi semakin lama semakin jelas, suara dep dep gitu kan. Terus akhirnya aku panggil mamaku, tapi nggak ada sautan. Akhirnya aku nangis, jadinya. Kebetulan mamaku baru sampai rumah, langsung rumahku itu pinggir jalan raya, jadi mamaku itu langsung lari ke ruang tengah, langsung tanya kenapa, kayak mikir aku orang ngapak ya orang Jawa, aku cerita kami aku lagi belajar kok anak sing kayak kosong buka lupa, dan aku ditenangin sama mamaku. Setelah beberapa tahun aku nggak mengalami kejadian mistis, nggak mengalami kejadian horor, terulang lagi di tahun 2017 waktu kita lagi liburan ke rumah budeku, kakaknya bapakku di Bekasi. Rumah budeku itu di perumahan Bekasi, tapi aku nggak bisa sebutin rumah perumahannya apa. Nah, kita lagi liburan, ada mamaku, ada adekku, ada mbahku, ada sepupuku, dan lain-lainnya. Waktu itu malam-malam kita mau pergi ke Indomaret. Untuk ke Indomaret itu kita harus melewati kebun pisang keluar perumahan. Kebun pisang di luar perumahan. Kebun pisang itu masih di dalam perumahan, tapi kita untuk ke Indomaret itu kita harus keluar perumahan dan harus melewati kebun pisang itu. Malam-malam itu ada aku, adekku, mamaku, sama sepupuku namanya Wulan. Kita jalan.
tiba-tiba si Wulan sama mamaku nyeletuk, oh bangke ya. Iya, kok bangke aku ngomong. Kita jalan, tapi kita tetap lanjutin jalan karena kita pikir itu bangke tikus atau sampah numpuk. Kita nggak, awalnya kita berpikiran seperti itu. Tapi pas kita jalan-jalan, pas kita lewat kebun pisang itu, nggak sengaja aku noleh ke kebun pisang itu kan. Aku langsung lari kan, tanpa aku ngomong ada apa di sini, aku langsung lari. Kenapa? Ditanya. Terus aku diem aja. Yang lainnya ikut lari. Ternyata yang lihat bukan cuma aku, tapi semuanya itu ikut lihat. Pulang dari Indomaret, kita nggak langsung pulang, kita nongkrong dulu di depan perumahan karena kita takut buat ngelewatin kebun pisang itu. Karena ya gimana, jalan satu-satunya untuk pulang ya cuma kita harus ngelewatin kebun pisang itu. Balik lagi cerita di rumahku yang masih aku tempatin sampai sekarang. Sebenarnya kalau di rumah ini yang mengalami kejadian itu bukan cuma aku, tapi teman-temanku mengalami, adikku mengalami, mantan kakakku mengalami. Aku punya mantan, sebut aja namanya Nini ya. Mbak Nini ini juga dulu masih pacaran kapan sering ke rumah, itu juga pengalaman. Mantan pegawaiku juga pernah ngalamin. Jadi ceritanya dimulai dari Mbak Nining ini dulu ya, mantannya kakak. Mbak Nining lagi main ke rumah. Waktu itu dia lagi sholat. Untungnya dia itu melihat sosok Mr. P ini waktu dia udah selesai sholat. Jadi dia, menurut cerita dia itu, dia lagi sholat. Habis sholat kan ada ini ya, Assalamualaikum betulan. Dia itu lihat di pintu ada yang ngintip gitu-gitu loh. Gitu katanya Mr. P. Jadi dia itu takut, terus tapi dia nggak langsung ngomongnya itu pas dia mau pulang. Nah, bukan cuma Mbak Nining ini aja, tapi temen SMA juga ngalamin. Jadi dia lagi main ke rumahku, tiba-tiba dia minta pulang, nggak ngerti kenapa. Tapi sebelum dia minta pulang itu dia liatin di satu titik itu aja. Nah, maksudnya kan orangnya penakut ya, sama sih sebenarnya kayak aku. Ditanya kenapa, gini cepet temen harus ngewi. Orang bu, aku wedi. Kenapa? Aku jadi baik kok. Hai, bijangan awal. Bijangan itu pocong sepup. Dia pulang. Nah, lanjut lagi. Ini kejadian di rumahku juga. Jadi, waktu itu mamasku, kakakku itu lagi nyapu di kebun halaman belakang. Jadi rumahku itu ada kebunnya. Di halaman belakang, itu dia nyapu waktu mau maghrib. Sekitar jam 5, jam 5:30 mungkin. Waktu petang ya. Dia lagi nyapu, tapi dia merasa ada yang merhatiin dia terus-terusan. Dia tengok, tapi nggak ada orang. Tapi dia tuh merasa kayak diliatin sama orang. Kita kan pasti ngerasa ya kalau kita lagi diliatin terus-terusan sama orang. Tapi dia belum cerita. Dia nggak cerita kasih aku. Malamnya, sekitar jam 9 mungkin, kita mau pergi kemana, aku waktu itu lupa, tapi itu mengharuskan aku harus ganti celana, harus ganti pakaian. Aku masuk ke rumah dengan keluarga itu semuanya di depan rumah ya, di halaman depan rumah. Aku masuk mau ganti celana, dan tempat ganti celana aku itu satu ini sama dapur. Jadi kita masuk ke kiri tempat lemariku, ke kanan itu dapur, dan di dapur itu ada pintu buat keluar ke kamar mandi. Karena kamar mandinya di luar. Aku masuk, tiba-tiba aku lihat dari ekor mata. Lalu kita lihat ke depan kan kita pasti kelihatan kan dari ekor mata, di samping ada apa aja gitu. Udah ada kain putih, yang putih apa gitu. Aku tengok, langsung aku lari, ternyata itu ada Mr. P. Gak ngerti kenapa, pasti orang-orang sini pada lihatnya itu Mr. P. Nah, ini nih yang paling, dan menurut kita nggak masuk di logika. Ini baru banget kejadian kemarin di tahun 2021. Jadi, aku ini punya celengan get. Kalian tahu celengan get kan? Nanti kalau kita hari ini kita harus nabung berapa, nanti misal 50.000 kita coret 50.000 gitu-gitu. Itu get 20 juta waktu itu.
Nah, aku punya feeling, kan kita kan kalau nabung di celengan itu kita bisa tahu nominal uang yang sudah terkumpul berapa. Nah, aku punya feeling, aku pengen banget buka celengan itu, nggak ngerti kenapa. Tapi nggak boleh sama lakiku. Akhirnya waktu aku lagi di depan rumah, aku kunci pintu kamar, aku buka, aku pukul celengannya. Pertama yang keluar kok kertas. Aku masih positif tinggi. Mungkin waktu pertama aku beli, memang di situ ada kertasnya mungkin ya. Aku keluarin semua, kok lama-lama kertasnya banyak banget. Ternyata uangnya itu cuman sisa 650.000. Dan yang lainnya itu berubah jadi kertas. Aku kira memang di celengan benar-benar ada kertasnya ya, terus ada duitku juga. Tapi ternyata duitku jadi kertas semua. Ada yang bisa menjelaskan ini semua? Ada yang bisa menjelaskan? Itu uangku harusnya udah ada 5 juta lebih, 5.400.000 kalau nggak salah. Tapi di situ sisa 650.000. Sisanya itu kertas semua. Nggak ngerti. Kalau misalnya ditukar sama orang nggak mungkin. Aku itu sehari-hari di kamar terus. Kamarku ada CCTV juga, jadi bakal kelihatan kalau ada yang nuker atau apa. Dan kalau misalnya ditukar sama orang itu celengan harusnya sudah rusak. Tapi ini celengannya itu sangat-sangat rapih banget. Ini gimana? Menurut kalian itu apa? Kalau ada yang pernah ngalamin hal-hal kayak gitu, komen di bawah. Kita loncat lagi mundur di tahun 2020. Dulu 2020 itu aku sempat buka pecel lele. Pecel lele Neng Adil namanya. Jadi aku punya satu pegawai buat bantu-bantu aku jualan. Itu kita setiap tutup pecel lele itu malam sekitar jam 11, jam 12 kita baru tutup. Dan pegawaiku ini namanya sebut aja Mas Jarwo ya. Sebut aja Mas Jarwo. Mas Jarwo ini setelah tutup lapak itu dia harus cuci alat peralatan buat celele, wajan dan lain-lain. Dia harus cuci itu di belakang, sedangkan tempat cucinya itu dekat sama kebunnya. Waktu itu pertama kakakku, dia itu ada kakakku juga. Kakakku ngomong, kok bawa emang mambu wangi ya. Sebenarnya Jarwo ini udah tahu kalau di situ ada Mbak Kun. Ternyata di situ ada Mbak Kun, cuman si Jarwo ini dia nggak mau ngomong sama kita, kan takut dia takut ngomong itu besoknya. Kakakku udah ngomong, jadi mambu wangi ya. Si Jarwo ini udah ngerti kalau di situ ada Mbak Kun. Dia udah ngeliat dia, cuman Jarwo ini nggak mau ngomong sama kita karena takut kita takut. Itu jadinya dia ngomongnya besoknya setelah kita kerja lagi. Nah, ada kejadian lagi itu Desember 2020. Aku ingat banget ini waktu eyangku meninggal. Semuanya ramai pada pulang ke rumah, pulang kampung, anak-anak yang di luar kota. Nah, laki itu ini malam-malam sekitar jam 2:30 jam 2 dengar ada suara orang ngobrol di belakang rumah, yang padahal saudara-saudaraku itu yang dari luar kota itu pada ngobrol di depan rumah. Depan rumah kan kalau orang meninggal itu ada tenda ya pasti, pada ngobrol di depan. Sedangkan lakiku ini dengarnya ini ada di sumur belakang rumahku ini ada sumurnya. Jadi ada sumur, tempat cuci piring, kamar mandi, habis itu kebun. Ada orang ngobrol di situ. Tapi dicuekin aja sama lakiku. Tuh. Nah, jadi itu beberapa pengalaman dari aku pribadi, ada dari teman-teman, dari pegawaiku, ada dari kakakku. Belum aku ceritain semuanya ya. Kalau kalian punya cerita pengalaman mistis, bisa kalian langsung DM ke Instagram aku. Link ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar aku makin semangat bawain konten, bawain cerita-cerita dari kalian, dan menghadirkan narasumber-narasumber baik. Terima kasih.